Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina. Aina fi subahi hadarna fi hazal musallah. Insyaallah rahmatullahu alaina. Wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, yaitu Bapak Effendi beserta jajarannya. Yang saya hormati para imam khotib al-Qarim, yang saya hormati para jamaah yang berhadir pada subuh hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di mushola yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara sholat berjamaah subuh tadi, dan sebentar lagi kita akan menyampaikan tausiah atau pengkajian yang biasa kita lakukan setiap pagi subuh. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi bapak-bapak, sudah berapa lama kita aktivitas di musola? 2 bulan udah ada aja? Masuk 3 bulan. 3 bulan? Hampir habis 3 bulan. Oh iya, sudah 3 bulan. Berarti selama itu pula kita tidak bikin video. Jadi Lado yang nelpon, Lado yang WA, Pak Fikri kenapa tidak bikin video lagi? Kami pengen yang baru-baru. Oh iya. Nah, jadi saudara-saudaraku di manapun Anda dan berada, jadi kami ini sudah diizinkan oleh Allah mendapatkan musola kecil indah. Di sini aktivitasnya sholat 5 waktu. Kemudian kalau subuh-subuh ini pengkajian ya, dalam waktu yang singkat, mungkin setengah jam durasi begitu. Nah, jadi ya semenjak ada musola ini kita asik di sini. Tapi alhamdulillah kita pada pagi hari ini memulai kembali bikin video, maka semua aktivitas pagi kita videokan. Baik, kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 49 50 ya Pak Pen. Coba Pak Pen dibaca ayat 49. Barisan pertama dulu. Dan bukan apanya Pak? Wa iz najainakum. Bukan terjemahannya. Boleh terjemahnya sih. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun, pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan. Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut Firaun sedangkan kami menyaksikan. Ya. Jadi seperti yang kita informasikan kemarin, adinu wa aklu ladinu liman la aqlalah. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama itu bagi diri seseorang tanpa digunakan akal untuk memikirkan agama itu. Jadi termasuk ayat yang dibaca oleh kita tadi, surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. Nah, di situ ada kalimat wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabihawanu abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi kalau di Indonesia kan, dan ingatlah. Jadi Iko Gopik ini cerita tentang kita ini.
Ingat tak Taufik? Seketika Fir'aun dan bala tentaranya itu menghukum dan mengazab Bani Israel, menghidupkan yang perempuan-perempuan, anak-anak ya, dan membunuh yang laki-laki. Dan itu adalah bala daripada Tuhan untuk kita. Ingat tak Fik? Cerita itu? Ingat? Jadi Pak Bondo baru ceritanya juga ya. Ingat tak kejadian itu kan? Jadi Pak Jun, ini kitab Quran, ini kitab semua insan sebenarnya. Bukan hanya kitab orang Islam, tapi kitab semua insan. Tapi karena kita berbeda paham dalam pengertian ketuhanan, makanya kita pecah. Ada yang berkelompok dengan kelompok Yahudi, ada yang berkelompok dengan kelompok Nasrani, ada yang berkelompok dengan Islam, Buddha, Hindu, Konfusius, dan banyak. Itu hanya perbedaan cara memahami hakikat ketuhanan. Nah, untuk perbedaan ini kita hargai kan. Artinya kita tidak boleh juga menyalahkan, silahkan sajalah gitu. Kita juga dengan ini, kita berjalan dengan ini. Nah, jadi kitab Quran ini sejatinya adalah kitab semua insan. Jadi di sini dikatakan dan ingatlah. Jadi itu Allah melalui Rasul via Nabi bertanya kepada kita. Dan ingatlah. Seketika Fir'aun itu menimpakan siksa azab kepada Bani Israel. Ya tentu kita tidak ingat. Tapi kalimat dan ingatlah di sini menunjukkan bahwa kita tahu itu. Kita melihat itu, kita mendengar itu, kita merasakan itu. Bahkan kita ada waktu itu. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah bertubuh atau belum? Kalau kita bertubuh, kita pelaku sejarah. Tapi kalau belum, berarti kita masih di Baitullah, menatap kisah itu ada di permukaan bumi. Gitu. Nah, jadi waktu itu Allah menceritakan kalau Fir'aun itu kejam, sadis, membunuh dan macam-macam itu tadi. Kenapa dia membunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel? Karena beliau bermimpi, dalam mimpinya itu istana beliau itu dibakar oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Makanya beliau menginstruksikan, awasi setiap orang-orang hamil, ibu-ibu hamil, awasi, lihat anaknya. Kalau anaknya laki-laki, bunuh. Kalau perempuan, tak usah dibunuh. Nah, dan ini ada cerita di luar tubuh. Ini cerita di luar tubuh. Sebenarnya cerita di luar tubuh itu adalah sesuatu untuk kita memudahkan paham. Kejadiannya memang ada, kisahnya memang ada. Tetapi sejatinya semua cerita yang ada di luar tubuh kita itu menceritakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi Pak Bu Fikri, siapakah Bani Israel? Nah, kan sudah kita jelaskan kemarin tuh. Bani artinya anak. Isra artinya yang diperjalankan. Aili itu adalah malam. Jadi anak yang diperjalankan oleh ayahandanya di malam hari. Maka timbul pertanyaan, kok pakai ayahanda? Nah, gitu. Jadi Rasulullah ini pernah mengatakan begini, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini adalah bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Ingat, ini yang berbicara ini Rasul, bukan Nabi. Kalau Rasul itu sifat Allah, wujud serta Allah, utusan Allah. Kalau Nabi itu badannya. Anak Aminah, anak Abdullah, orang Arab yang lahir tahun 571. Nah, itu. Jadi aku adalah bapak ruh. Nah, jadi semua ruh langit, roh bumi, roh laut, roh sungai, roh danau, roh tumbuh-tumbuhan, roh hewan macam-macam itu termasuk roh kamu, itu adalah anak-anakku, turunanku, kata Rasul. Nah, turunan itu artinya bukan keturunan. Kalau keturunan ada emaknya. Nah, itu. Kalau turunan itu turunan. Ya. Nah, sedangkan Adam bapak tubuh. Adam itu terbuat dari tanah,
tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Makanya roh itu adalah turunan Muhammad. Muhammad itulah ayah, kita adalah anak. Nah ayah inilah yang perjalanan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kisahnya kan sudah diceritakan kemarin tuh. Sewaktu Allah dan Rasul membuka kisah ya. Ada 3 periode yang perlu kita ketahui. Pertama, periode la ilaha illallah, yaitu tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Waktu itu seperti itu. Nah, Allah berkeinginan menciptakan makhluk. Makanya daripadanya Allah ciptakan makhluk. Yaitu siapa? Yaitu sifatnya Muhammad. Makanya Allah sebagai zat membangkitkan sifat, yaitu Muhammad. Nah sejak itu bukan la ilaha illallah lagi, tapi sudah bertambah dengan Muhammad Rasulullah. Nah, jadi zaman kedua itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kemudian zaman ke-1 sudah, zaman kedua sudah. Nah masuk ke zaman ketiga. Daripada Muhammad inilah Allah jadikan 4 pasal. Pertama kali bumi yang diberkati itu bukan bumi kita, itu di luar seantero alam. Kedua, aras di bumi atau Baitullah. Ketiga, surga neraka. Keempat, mukmin. Nah, mukmin inilah yang disebut dengan Ana Abul Arwah. Arwah itu adalah mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ceritanya adalah seketika para ruh, para mukmin tadi dikumpulkan dalam Baitullah, maka wujud serta Allah Muhammad tadi bertanya, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itu kan ada pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna attaqul yaumil qiyamah inna kunna ahlan ghafirin. Ingatlah seketika kami keluarkan semua roh anak Adam. Nah, kami akan saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanya kepada dia, hei, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena semua roh itu melihat kepada beliau, mendengar suara beliau, berhadapan dengan beliau, tentu dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah, waktu itulah semua roh tadi bersujud. Baik roh langit, roh bumi, roh laut, roh danau, roh sungai, roh tumbuh-tumbuh, roh hewan, bahkan roh kita juga bersujud segala-galanya. Nah, waktu itulah terucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah, tapi tidak Allah yang kami saksikan, melainkan sifatnya, wujud sertanya, utusannya namanya Muhammad. Nah, itulah era yang ketiga. Era pertama la ilaha illallah, era kedua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, era ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di era yang ketiga inilah Allah dan Muhammad itu memulai penciptaan langit dan bumi. Memulai penciptaan langit dan bumi. Nanti memulai penciptaan isi langit dan isi bumi dan seterusnya. Nah, kini ambo tanya kayak Pak Bondo, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab? Allah. Pik? Allah. Pak Pen? Allah. Tapi kalau dilihat dari surat Luqman ayat 25, di situ ada kalimat yang berbunyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, kalau kamu tanyakan kepada mereka ahli kitab waktu itu ya, Yahudi, Nasrani, Majusi itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah gitu. Sama dengan kita sekarang, ya Pak? Nah, jadi kulil hamdulillahi, katakanlah hai Muhammad, alhamdulillah itu yang menciptakan langit dan bumi. Bal aksarahum la ya'lamun.
tetapi kebanyakan mereka tidak ada. Lalu siapakah alhamdulillah? Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Beliau bagi Allah itu Muhammad. Ingat, bukan Muhammad Nabi, tapi Muhammad Rasul. Muhammad sifat Allah, Muhammad itu sifat Allah, Muhammad Rasul yang ada dalam tubuh Nabi. Jadi penciptaan langit dan bumi itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Loh, kenapa dikatakan alhamdulillah Pak Abu? Nah, dulu ada sebuah kisah yang disampaikan oleh para aulia untuk mempermudah paham. Jadi seketika Allah ini sudah menzohirkan sifatnya Muhammad ya, sudah menyatakan asma semua ruh, sudah menciptakan materi. Jadi kata Allah, "Hei Muhammad, aku adalah zat, kamu adalah sifat." Jadi si Muhammad dan nerimo, bukan, aku Allah, aku zat, kamulah sifat, kamulah Muhammad. Maka terjadi pertikaian. Nah, ini adalah bahasa mempermudah paham. Okelah kata Allah kalau begitu. Jadi untuk membuktikan bahwa engkau adalah Muhammad, aku adalah Allah, silakan kau bersembunyi. Seandainya aku bisa menangkap engkau, maka engkaulah Muhammad, engkaulah sifatku. Tapi kalau nanti giliran aku bersembunyi, engkau tidak bisa menangkap aku, maka akulah Allah, akulah zat. Oke, kata Muhammad, silakan. Akhirnya Muhammad bersembunyi. Karena waktu itu kan sudah diciptakan segala sesuatu. Zat, sifat, asma, dan ifal sudah. Seketika Muhammad bersembunyi, dapat tertangkap oleh Allah. Nah, berarti engkau Muhammad, engkau sifat. Sekarang aku bersembunyi. Maka bersembunyilah Allah tadi di dalam Muhammad. Nah, kemana Muhammad mencari? Tidak dapat. Akhirnya nyerah, Muhammad nyerah. Kenapa dia nyerah? Tidak ketemu. Nah, akhirnya tahulah Muhammad, ternyata Allah sudah menyatu dengan Muhammad. Atau Allah sudah menyatu dengan hamdu. Maka sejak itu namanya alhamdu. Jadi tidak ada suara hamdu, tidak ada kata hamdu, tidak ada perbuatan hamdu. Pasti itulah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Itu sebabnya kenapa bernama alhamdu. Jadi setelah dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya, barulah dijadikan kita. Sorang-sorang kita diturunkan oleh alhamdu tadi. Nah, proses menurunkan inilah disebut dengan memperjalankan. Jadi Muhammad itu ayah, ruh tadi adalah anak, diperjalankan dalam dunia kan, tubuh hati. Jadi dunia gelap, tubuh gelap, hati gelap. Kenapa hati gelap? Di dalam hati itu terdapat 17 penyakit. Pantang kelintasan, tidak bisa nengok orang lebih, tidak bisa nengok orang sukses, timbul iri dengkinya. Pantang kerendahan, mau hebat sendiri, suci sendiri, pintar sendiri. Pantang kurang, kayo sudah, pangkat banyak, duit banyak, masih ngambil-ngambil. Pantang tersinggung. Ini. Itu di diri kita itu ada itu. 4 sifat ini disatukan muncul tuh 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, natamal, sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat benci, dendam, menghancurkan. 17 sifat inilah yang menjadikan kita tuh gelap. Menghadap kepada Tuhan seketika nak sholat. Buktinya ketika kita lagi marah-marahan, ya kan tidak konsen, ya kan Pik. Kalau Pik kan belum begini kan. Kalau kita sudah punya bini ini, kalau lagi ribut dengan orang rumah, waktu sholat itu kan tidak konsen. Kenapa? Ditutupi oleh kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, tertutupi kita, tidak konsen. Nah, oke lah kita bisa lepas dari 17 sifat di hati tadi, bertemu dengan badan. Badan nak makan, nak minum, nak buang air, macam-macam. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu nak berhadapan dengan Tuhan, kamu lapar, makan dulu. Kamu tidur, mengantuk, ya tidur dulu. Kalau kamu nak buang air dulu, jangan main tahan-tahan. Lepaskan dulu. Nah, itu juga kegelapan yang kedua. Lepas kita dari situ bertemu lagi kegelapan dunia, yaitu hawa, harta, tahta, wanita. Atau harta, tahta, laki-laki. Itu pengaruh. Makanya
Di dalam surat Al-Alaq dikatakan bahwa ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk sholat atau untuk bertemu Tuhan dalam sholat? Jawabnya tidak ada. Tapi terasa di kita sendiri. kan? Nah, terasa di hati, terasa di badan, terasa di dunia. Semuanya menghambat. Itulah buktinya memang anak-anak ini diperjalankan di dalam kelab. Nah, masuk kita kepada wa iz najainakum min ali fir'aun. Jadi siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah jiwa. Fir'aun itu adalah manusia yang dia ada dalam tubuh kita. Berarti kita bukan manusia Pak Abu, bukan. Kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang manusia yang mana? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi, air mani. Ternyata air itu kalau dilihat di mikroskop terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Nah, dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Khususnya di ovarium, kantong telur. Yang dicarinya adalah telur perempuan itu. Seketika dia berjalan menuju ovarium mencari telur tadi, dia udah banyak mati Pak. Karena dalam bagian perempuan itu banyak asam. Asam yang meracuni penyebab matinya spermatozoa tadi. Nah, kenapa? Karena jutaan. Kalau tidak seperti itu nanti meledak perut perempuan. Makanya biasanya yang berhasil nembus telur tadi cuma satu. Itu bukan sperma yang masuk, tetapi setelah robek telur tadi, ekornya putus, badannya putus, kepalanya pecah, ada yang dikeluarkan. Nutfah, titik. Itulah yang masuk dalam telur berkembang. Itulah yang disebut dengan jiwa atau manusia atau Fir'aun dalam cerita kita nih. Dengan 17 sifatnya tadi. Nah, jadi dikatakan dia mengazab. Jiwa tadi, manusia tadi dengan 17 sifatnya dia mengazab. Kita nak nengok bagaimana dia mengazab. Contoh, gaji kita cuma 3 juta sebulan. Ya, tapi kredit mobil. Itu sebulan itu berapa tuh? 3 jutaan pembayar kan? Artinya habis gaji kita, tapi kita berusaha keras mencari untuk makan, untuk bayar ledeng, bayar listrik. Pagi, siang, ke malam. Tidak sempat istirahat lagi, tidak sempat lagi sembahyang di masjid lagi. Pokoknya cari duit. Nah, kenapa kita harus beli mobil? Padahal motor butut aja jadilah untuk orang seperti kita kan. Karena pendapatan 3 juta sebulan. Tapi karena hawa nafsu ingin menyamai orang lain, kita ambil mobil. Itu yang terjadi. Berarti jiwa tadi, manusia tadi menyiksa. Itu satu contoh yang paling ringan. Ya. Nah, kemudian diceritakan tadi di situ ada kalimat itu Pak Ben, dia hidupkan anak perempuan di kamu, dia bunuh laki-laki di kamu. Ada? Coba Pak, baca Pak kalimat. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang sangat berat dari Tuhan. Jadi si Fir'aun tadi, si jiwa tadi, si manusia tadi, si Fir'aun tadi, dia pelihara anisa hukum, anak perempuan kamu. Anisa hukum itu anasu'a, itu artinya pelupa. Jadi dia hidupkan rasa lupa gitu. Dia hidupkan rasa lupa gitu. Sehingga kita abai dengan banyak persoalan. Salah satu bentuk cara dia menghidupkan rasa lupa gitu, dipancingnya kita ngeredit mobil tadi Pak Jun. Nah, jadi gaji 3 juta sebulan ngeredit mobil belum. Pembayaran mobil itu oke lah 2.700.000, itu kira begitu. Tapi tidak cukup. Itu sehingga dengan satu perbuatan itu saja kita lupa berkawan, lupa bersanak, lupa masjid, macam-macam. Kenapa terpaksa? Nah, dan banyak lagi
Yang terbaru HP. Nah, ini kan sudah megang HP, ini lupa gitu. Dan banyak hal lagi yang menjadikan kita dilupakan oleh Fir'aun tadi. Dihidupkan olehnya sifat lupa tadi. Nah, dibunuhnya laki-laki. Muzakkar itu laki-laki. Muzakkar itu laki-laki, artinya yang mengingat. Jadi ingatan kita kepada Allah, ingatan kita kepada Rasul, ingatan kita kepada aktivitas itu dibunuhnya oleh Fir'aun tadi. Oleh si jiwa tadi, oleh si manusia tadi yang dikatakan Fir'aun tadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini hanya bisa dikupas, digali kalau kita pikirkan makna pahaman ayat ini. Gitu. Kemudian Pak Pen baca ayat 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Nah, terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan. Nah, jadi ini Allah dan Rasul via Nabi Muhammad berbicara kepada kita. Dan ingatlah, seketika kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dengan pasukan-pasukannya, dan kamu menyaksikan. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab dengan kalimat kamu menyaksikan? Ada kita menyaksikan itu? Tidak ada kan? Tapi kenyataannya ada kalimatnya kan? Rupanya kalimat itu adalah ruh tadi, diri tadi, anak yang penjalankan tadi, itu kan di hati itu. Hati itu kan warnanya merah. Nah, merah. Yang itulah disebut dengan Laut Merah dalam cerita ini. Nah, ingat yang memimpin Bani Israel untuk melewati Laut Merah itu siapa namanya? Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu figur, itu peranan. Sedangkan pelakunya bisa siapa aja. Jadi dalam cerita ini Musa itu dari diri kita sendiri. Mim itu waw sin. Mim itu Muhammad dan sin itu sifat. Ada di kita. Jadi Musa di sini ya adalah kita sendiri. Dengan apa kita membelah Laut Merah? Membelah hati itu biar bisa bertemu dengan Tuhan dengan tongkat. Ditengok lurus seperti alif, lurus seperti angka 1. Tapi dari atas bulat. Apa makna bulat? Satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan, satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Itu sifat. Jadi dengan sifat Allah, sifat Rasul, sidik amal fatanah, dengan itulah kita bisa menerobos Laut Merah. Dengan itulah kita bisa keluar dari Laut Merah yang di dalamnya ada 17 sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu 17 pasukan gitu. Itu yang menghantam kita, menyiksa kita, membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan kita. Jadi itu. Jadi dengan sifat sidik amanah dan fathah lah kita bisa keluar. Nah, itu kita saksikan. Iya, kita saksikan. Buktinya, kita bisa bangun malam. Kita bisa puasa, bisa sampai di mushola, berarti kita sudah terbebas dari gangguan hati. Suatu terbebas dari gangguan tubuh. Tubuh enak-enak tidur, bangun. Dan kita pun bisa dengar pengajian. Artinya kita sudah terbebas dari Laut Merah, terbebas daripada tubuh kita. Insya Allah dengan cerita ini kita terbebas daripada gandrungan dunia, tutupan dunia. Kita berjalan menuju Tuhan. Kita saksikan tidak itu? Real kan? Itulah kisah yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 49 ayat 50. Oke, silakan pertanyaan. Mau tanya Pak, Waalaikumsalam. dari pendengar cerita yang Bapak tadi kan sampai di sana tujuan dari cerita Musa membelah laut dengan tongkat, sampai di sana itu kan belah Pak. Di sana ada salah satu namanya sir. Oh iya. Adalah salah satu adalah rahasia. Apa maksudnya?
Jadi setelah membaca. betul. Ada suatu negeri namanya Syria. Syir itu artinya rahasia. Ia itu aku. Jadi setelah kita lepas dari Laut Merah, yaitu hati, lepas dari tubuh, lepas dari dunia, maka kita akan mengenal rahasia. Rahasia siapa? Rahasia aku. Akulah Allah, dia adalah Rasul. Kamu adalah turunan Rasul. Inilah yang kita ciptakan kemarin itu. Apa syahadat ini? Taufik? 2 kalimat syahadat apa? Coba sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terjemahannya Pak Pet. Aku bersaksi kepada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Segala kita berkata seperti itu ya Pak Jun. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kita jarang berpikir untuk apa Allah mengutus. Ngapa tak dia sendiri datang? Ya karena Allah gaib. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Maka diwujudkanlah sifat. Nah pada sifat itulah kita dengarkan suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Nyata. Ternyata Allah gaib, sifat gaib. Dikasih tubuh. Tubuh itulah Nabi. Nah beliaulah yang ngomong sampai tulisan ini ada. Nah, sampai hadis-hadis ada. Jadi beliaulah menyampaikan cerita ini kepada semua kita. Nah pertanyaannya adalah rahasia tadi. Ternyata kita ini tidak ada. Itu rahasia yang paling besar itu. Ternyata kita ini tidak ada. Kenapa kita merasa ada? Karena kebiasaan. Kebiasaan untuk tidak berpikir tadi. Nah, oke kita uji. Bersuara, berkata, bergerak tanpa tubuh bisa Pak? Bisa? Tanpa tubuh? Tidak bisa. Yang menciptakan tubuh Allah atau kita? Allah. Berarti di sini kita tidak ada kan? Nah. Mendengar, melihat, mencium, berkata, berpikir. Itu siapa? Pik? Kita. Nah. Kenapa kita katakan itu kita? Karena kebiasaan. Tetapi kalau kita kutip firman Tuhan yang ada pada surah As-Sajdah ayat 9, lain lagi. Apa bunyinya? Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu kandungan emak, aku titipkan roh aku ke dalamnya. Jadi roh akulah yang mendengar di telinga itu, roh aku yang melihat di mata itu, mencium di hidung itu, berkata di lidah itu, merasa di hati itu, berpikir di otak itu, bergerak di tubuh itu. Roh aku, tidak ada kita. Ya kan? Ada kita? Tidak ada. Akhirnya kita tanyalah waktu umroh yang kedua kemarin. Baik ya Allah, baik ya Rasulullah. Kami tidak ada, aku akui. Pertanyaannya, kapan aku ada? Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasul. Kamu ada seketika aku katakan ada. Rohku itulah kamu. Rupanya kita ini adalah rohnya Allah. Tapi ingat, hanya dia yang boleh ngomong itu, kita tidak boleh. Bahkan Allah berkata, kamu itulah aku. Tapi ingat, hanya dia yang boleh mengatakan itu, kita jangan. Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma ramaita iz ramaita walakinna rama. Bukan kamu yang melempar, seketika kamu melempar, akulah yang melempar. Nah, perbuatan melempar itu mewakili semua perbuatan. Termasuk Abu Fikri lagi ngomong ini, apakah benar dia ngomong? Tidak. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah dinyatakan di Abu Fikri. Dan dinyatakan kepada kita semua, selama itu adalah kebaikan, kebenaran. Kalau itu kesalahan, Allah tidak menjawab. Jadi benarlah rahasia itu Pak Bondo. Seketika kita merasa tidak ada, maka nyatalah dia. Tapi kalau kita ada, dia hilang. Makanya Allah itu gaib. Karena kita merasa waduh. Ingin Allah ternyata hilangkan keberadaan kita. Itu cerita cepatnya. Oke, masih ada? Kalau itu minum teh manis gitu, bawa aja. Cukup. Jadi itu sajalah dulu pelajaran kita hari ini ya, karena baru mulai agak kaku ya, agak
formal gitu. Nah, besok-besoknya santai. Lebih Ya. Kemarin kan santai-santai aja. karena di video kan. Ya karena di video kan. Online. Ya. Jadi begitu sajalah bapak-bapak pelajaran kita hari ini bahwa adinu wal aqlu ladinu lima alaq lah. Agama itulah akal, tidak ada agama bagi yang tidak menggunakan akalnya. Termasuk kitab Quran ini kalau tidak dipikirkan dengan akal pikir kita, maka ceritanya ya begitu-begitu itulah. Ternyata Fir'aun itu, Faruk itu adalah Taghut. Taghut itu adalah jiwa, jiwa itu adalah manusia. Itulah yang menguasai kita. Kita bukan manusia kalau kita datang dari Allah. Ada di tubuh. Insya Allah besok kita cerita watini wa zaituni wa turisini. Sini. Nah, itu rahasianya lain lagi tuh. Kita akan dimasukkan ke dalam asfali safilin, tempat yang hitam gelap tapi rendah, diinjak-injak oleh kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.